Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Jumat 18 November 2022 saya Ibu Idayati, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMP Negeri 1 Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Hari ini saya sedang menunggu Ibu Endrawasih sebagai pengajar praktik di kelas 05.130. Seperti apa nanti keseruan saya di kegiatan pendampingan individu 5? Yuk kita ikuti kegiatan saya. Selamat datang Ibu Endra di SMP Negeri 1 Kalianget. Alhamdulillah pendampingan kali ini tak terasa ya, sudah yang kelima. Seperti biasa saya dan Bu Endra akan menuju perpustakaan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Endra. Waalaikumsalam Bu Ida. Iya, senang nih jumpa lagi bersama Bu Endra yang baik hati. Iya, jadi saya juga berharap Bu Ida tidak bosan nih dengan kedatangan saya yang kelima kalinya ke sini. Itu dia, sudah 5 kali ya, tidak terasa ya. Bagaimana Bapak dan Ibu guru hebat? Hari ini Ibu Idayati, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur, akan melakukan kegiatan pendampingan individu 5. Benar Bu Ida. Iya, bagaimana? Kita langsung mulai saja Bu Endra. Bisa Bu Ida. Oke, mari Bu Endra. Oke. Saya persilahkan. Baik Bu Ida, gimana perasaannya Bu Ida nih pendampingan individu kelima ini? Kelima ya, alhamdulillah. Saya mengatakan dalam bahasa Inggris ya, amazing. Oh, amazing. Kenapa amazingnya? Ini betul-betul saya siapkan Bu Endra segala sesuatunya, meskipun ini kita hanya berbicara berdua, tapi menurut saya ini adalah luar biasa. Karena ini pengalaman berharga bagi saya, bisa jumpa dengan Bu Endra sebagai pengajar praktik. Setidaknya nanti saya bisa berbagi cerita apa yang sudah saya lakukan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak Bu Endra gitu. Terus yang kedua, memang saya benar-benar mempersiapkan karena ini akan saya bagi ke teman-teman guru se-Indonesia melalui akun YouTube saya. Begitu. Semoga menginspirasi mereka Iya, semua ya Bu Ida. itu ya. harapan saya. Amin. Kan itu tugasnya CGP. Nah, berbagi. itu dia, betul. Berbagi hal-hal baik. Betul sekali Bu Endra. Baik Bu Ida, untuk fokus pendampingan kelima ini, di sini ada beberapa hal yang kita refleksikan atau diskusikan. siap. Yang pertama kita akan refleksi tentang penerapan aksi nyata dari modul 3.1. 3.1. Oke. Kemudian nanti kita juga akan diskusi tentang rancangan program yang berdampak pada murid. Oh ya, 3.3 nggih. Ya, kemudian diskusi tentang perkembangan komunitas praktisi ini Oh, saya tanya begitu. lagi nanti di sini, Ya, Bu Ida. siap. Juga kita akan diskusi tentang pasca dialog pasca observasi pembelajaran yang sudah Ibu Ida lakukan. Oh, gitu ya. Sama rekan sejawat. Iya, siap. Ibu Ida, kalau ini sudah mau berakhir nih program guru penggerak di angkatan 5 ya Bu. Iya. Kira-kira hal-hal apa yang rasa pesan dari pembelajaran yang Bu Ida terima di PGP angkatan 5? Iya. Pelajaran yang paling berkesan bagi saya adalah kalau masalah pengetahuan mungkin bisa saya cari ya Bu. Iya, Bisa benar. cari, bisa share di media sosial. Iya, Tetapi benar, yang benar. paling berkesan bagi saya adalah kita itu bisa saling sharing Ibu dengan sesama teman di CGP. Kita kan memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Dari masing-masing CGP itu memiliki keunikan yang mungkin Iya. pengalaman unik Iya, yang saya nggak miliki. Jadi saya bisa adaptasi. Mungkin yang bagus saya bisa terapkan. Atau sebaliknya ada teman yang bisa menginspirasi diri Iya, saya. Mereka juga bisa saling berbagi, itu indah kata saya. Jadi pelajaran yang Jadi lebih senang berbagi. betul, Ya, kita bisa jadi kaya pengalaman karena kita bisa kumpul dengan satu teman yang satu visi, Iya, Ibu, benar. gitu. Senang belajar, senang berbagi, dan kita juga semuanya yang awalnya jadi tidak tahu bisa jadi tambah luas wawasan kita gitu. Oh, harapan Bu Ida nantinya setelah selesai mengikuti ini apa? Iya, yang pasti saya kan sudah
setidaknya sudah belajar banyak lah Bu, dari hal-hal yang saya tidak tahu saya menjadi tahu gitu ya. Dan itu pun seperti peribahasa, ibarat pohon itu apa ya, akan tidak berbuah itu. Jadi apa ya, sia-sia itu kalau ilmunya tidak diamalkan. Bagikan pohon yang nggak berbuah gitu. Jadi sedikit atau banyak yang sudah saya terima memang harus saya terapkan biar ada buahnya tuh dari hasil belajar saya. Ya semangatnya terutama Bu Ida harus itu tetap ya, walaupun sudah harus berakhir gitu ya. Saya sudah niat sampai umur berapapun asal saya diberikan kesehatan, berkat doa-doa mantan anak didik saya juga dan anak-anak didik juga, akhirnya saya masih diberikan kesehatan paripurna, saya tetap akan semangat. Iya. Sampai pensiun nanti. Harapannya tercapai ya. Amin. Ya. Untuk penerapan aksi nyata modul 3.1 di sini. 3.1 itu Bu Ida dalam mengidentifikasi sumber daya atau aset yang ada di sekolah itu boleh bercerita prosesnya gimana? Siap. Awal pertama kali belajar di 3.1 itu kan ada tugas aksi nyata. Langkah pertama saya harus mengkomunikasikan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya di sini kan ada Bapak Marjuki. Kami berkolaborasi, menghadap bersama, kemudian bercerita, menyampaikan tentang apa ya, sumber pengelolaan sumber daya ya, pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Nah itu kami menyampaikan dan Bapak Kepala Sekolah menyambut dengan baik, terutama untuk peningkatan sumber daya manusia. Bapak Kepala Sekolah memang menganjurkan atau memberikan kesempatan kepada kami untuk misalnya mau mengadakan workshop atau apa, Bapak Kepala Sekolah memberikan peluang bagi kami. Karena memang setelah saya laporkan memang modal finansial di sekolah kita cukup sehat Ibu. Jadi segala apa yang kami inginkan untuk peningkatan sumber daya manusia itu diizinkan. Setelah itu kami mohon izin untuk melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sumber daya di sekolah kepada rekan guru dan teman staf TU, tenaga kependidikan. Akhirnya itu pada hari Selasa awalnya menghadap Bapak Mustafa itu tanggal berapa saya lupa, kemudian esokan harinya saya langsung ke rekan guru dan staf TU di ruang guru. Itu dalam bentuk diskusi dan semua juga sudah rapi secara administrasi, kami lakukan dengan bagus. Dan juga sudah saya sharing di YouTube. Terus kemudian pada keesokan harinya saya di hari Kamis. Hari Kamis saya kan mengajar di kelas 9D. Saya sampaikan tuh kepada anak-anak. Karena ini berhubungan dengan pembelajaran intra Ibu, saya awalnya itu kan bercerita dulu kepada anak-anak, menawarkan anak-anak gimana, apakah kalian masih senang belajar di dalam kelas, saya tawarkan gitu. Kayaknya bosan deh Bu, oh iya. Itu Bu, kan ada gazebo, kata anak-anak begitu. Jadi kan anak-anak bisa memilah tuh sumber daya. Oh ya, kalian melihat ya bahwa sekolah kita itu luas dan memiliki gazebo yang di depan tuh kan ada 4 atau halaman di lapangan upacara kan cukup luas. Jadi anak berpendapat waktu itu, gimana Ibu kalau kami belajarnya di luar gitu. Waktu itu kami menggunakan model problem based learning untuk membahas teori tentang seni patung Ibu. Oh gimana tuh saya tanyakan lagi kemarin, gimana sistem belajarnya biar kalian serius? Ya kami berkelompok Ibu. Siapa yang milih kelompoknya? Ya kami deh Bu gitu. Nah, oke, kita bentuk dulu kelompok di dalam kelas, baru setelah deal tempatnya yang dipilih mana dulu gitu. Saya di gazebo ini udah ditentukan gitu. Anak-anak akhirnya berjalan menuju ke lapangan. Jadi anak-anak itu memang sudah tahu bahwa kondisi sekolah kita itu sumber dayanya memang banyak yang bisa untuk dimanfaatkan. Iya gitu. Ya sementara yang dikenal anak-anak mungkin itu dulu ya, dari faktor lingkungan yang mendukung dulu gitu. Kan tidak serta-merta saya harus mengatakan langsung secara teori nanti anak-anak bingung gitu Bu. Saya berikan melalui pembelajaran di kelas itu aksi nyata. Nah dari situ setelah anak-anak belajar barulah saya menanyakan tuh kepada masing-masing kelompok alasannya kenapa kalian kok suka belajar di sini. Ya mereka menyebutkan satu udara fresh Ibu, terus yang kedua kami bosan Ibu di dalam. Jadi kami bebaskan anak mau di gazebo ya, mau di lapangan ada kursi-kursi taman itu silahkan itu. Jadi cuma waktunya tetap dibatasi ya Bu. Tetap sesuai dengan pembelajarannya. Alhamdulillah penilaian saya lakukan penilaian prosesnya.
mereka mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Itu yang saya nilai. Tiap-tiap kelompok juga hasil bahasannya berbeda-beda. Nah, kemarin di pertemuan selanjutnya setelah dari luar saya tanyakan lagi, mau belajar di mana? Di dalam aja dah Bu, diskusi. Habis di luar diskusi. Kemarin kan anak-anak baru mencari info. Di pertemuan kemarin anak-anak diskusi. Oke, kita diskusikan kelompok 1 hasilnya apa. Dan nanti yang kurang mereka saling melengkapi begitu. Itu beda untuk pengambilan keputusan nih. Nah, itu pengambilan keputusan. Oke, untuk pengambilan keputusan saya tidak perlu jauh-jauh ke yang luas ya, karena saya sebagai wali kelas menganggap diri saya adalah sebagai pemimpin di kelas 9A. Memang kebetulan waktu itu dari pengurus kelas itu japri kepada saya bahwa kelasnya itu sudah tidak kompak menurut hasil analisis pengurus kelas. Pengurus kelas itu maksudnya murid. Ada ketua kelas, ya, wakil, sekretaris, bendahara, dan MPK Majelis Perwakilan Kelas Ibu. Itu kami ada grup pengurus. Grup pengurus ada sendiri. Grup pengurus sendiri, ada grup kelas sendiri. Oke, biar kita tidak berlama-lama di sini. Besok kita jumpa saat kalian istirahat yang beberapa menit itu. Akhirnya kami jumpa. Masalahnya satu tentang bullying, masih adanya bullying. Masih ada. Padahal kemarin sudah diatasi dengan restitusi. Ternyata bullyingnya lain orang lagi. Dari hasil belajar daring yang saya lakukan secara mandiri, banyak hal-hal yang sudah saya praktekkan dalam bentuk wujud aksi nyata. Dan ini pun sudah saya bagikan berbagi praktik baik melalui media sosial dan di kegiatan pendampingan individu 5 bersama pengajar praktik. Melalui pendidikan guru penggerak, saya merasa terlahir kembali untuk menjadi guru yang lebih baik dan dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Alhamdulillah, saya dan Bu Endra tadi sudah melakukan pendampingan individu yang sangat menyenangkan, Bu Endra. Iya. Tibalah kita sampai di akhir, Bu Endra. Monggo Bu Endra. Baik Bu Ida, di sini untuk refleksi kita di PI 5 ini. Bu Ida setelah mengikuti program PGP ini selama 5 bulan ini, menurut Bu Ida hal apa yang sudah Bu Ida kuasai dengan baik, materi-materi yang Bu Ida pelajari di LMS? Iya, alhamdulillah ya Bu Indra. Terima kasih nih, saya sudah setia mendampingi saya sampai di pendampingan kelima. Pengetahuan yang sudah sudah saya terima. Alhamdulillah juga sudah saya terapkan dalam bentuk aksi nyata, dan itu sangat manfaat bagi saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Itu saya jadi tahu tuh bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi yang benar. Kemudian bagaimana tuh melaksanakan pengelolaan kompetensi sosial dan emosional. Jadi saya tahu tuh pemetaannya harus bagaimana saya melakukan di kelas. Kemudian memanfaatkan juga itu pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah untuk bisa saya terapkan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, terutama dalam visi saya yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Jadi saya lebih fokus ke penggunaan sumber daya alam yang ada di sekolah, karena itu memang itu keinginan anak-anak. Ya, jadi saya mewujudkan apa yang menjadi keinginan anak dengan melihat sumber daya yang ada di sekolah. Terus saya jadi tahu tuh bagaimana saya bisa memberikan keputusan gitu tentang mengambil keputusan yang bijak, terutama yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan itu. Jadi lebih tahu gitu ya. Jadi setidaknya saya nanti bisa menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Gitu yang setidaknya saya bisa membawa diri untuk anak didik saya menjadi lebih menyenangkan, dan saya menjadi bisa diterima mereka gitu. Karena mungkin selama ini saya menganggap diri saya itu pimpinan yang otoriter. Jadi dengan belajar di CGP sini saya menjadi mitra bagi mereka.
karena mereka memang usianya masih anak SMP gitu. Saya harus bisa memposisikan diri saya sebagai teman bagi mereka, tapi saya tetap sebagai guru yang akan memberikan tuntunan gitu. Ya, terus materi apa yang menurut Bunda yang masih membingungkan atau yang masih ingin dipelajari lebih dalam lagi? Begitu ya. Ya, yang pasti untuk penerapan di diferensiasi ini saya akan melakukan eksplorasi diri untuk saya sendiri. Mungkin sementara ini masih banyak di itu loh Bu Indra, diferensiasi prosesnya yang saya kembangkan. Mungkin di lain kesempatan saya wajib mengembangkan diri lagi, pembelajaran diferensiasi yang di produk ataupun konten agar siswa itu tidak bosan gitu. Bu Endra, menjadi guru yang dirindukan. Nah, itu dia tujuan akhirnya, itu selalu menyenangkan dan dirindukan. Baik Bu Ida, mungkin itu untuk pendampingan 5 kita hari ini. Iya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Bu Endra. Coba mengingatkan kembali untuk PI 6 nanti apa Siap. yang harus Siap. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama Bu Endra. Demikian tadi akhir dari pendampingan individu 5 bersama Ibu Endrawasi sebagai pengajar praktik di kelas 05.130. Semoga menginspirasi ya Bu Endra bagi Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia. Kiranya sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.